Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen Dr. Insinyur Goklas Yaan, Magister Manajemen yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Azahra Putri Sanyoto dari Prodi Manajemen dengan kode kelas M214 dengan NIM 2502010111201. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas PowerPoint pertama saya, materi sesi ke-1, yaitu pasar dan lembaga keuangan. Pengertian pasar keuangan. Pasar keuangan merupakan pasar yang menyediakan produk keuangan, baik berupa aktiva fisik surat berharga atau valuta asing. Beberapa ahli menyebutkan bahwa pasar keuangan adalah seluruh institusi dan prosedur untuk menjembatani pembeli dan penjual instrumen keuangan. Artinya, pasar keuangan merupakan penghubung antara pihak yang menjual dengan pihak yang ingin membeli produk keuangan. Slide kedua membahas pentingnya pasar dan lembaga keuangan dalam perekonomian. Pentingnya pasar dan lembaga keuangan dalam perekonomian, yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi. Pasar dan lembaga keuangan membantu menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada masyarakat atau pihak yang membutuhkan dana untuk kegiatan usaha dan investasi. Yang kedua, meningkatkan investasi dan produksi. Melalui pasar keuangan, perusahaan dapat memperoleh modal untuk mengembangkan usaha sehingga menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan produksi. Yang ketiga, ada meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akses terhadap layanan keuangan memungkinkan masyarakat mengembangkan usaha, menabung, dan merencanakan kebutuhan masa depan. Jenis-jenis pasar keuangan. Yang pertama ada pasar uang, itu jangka pendek. Yang kedua pasar modal jangka panjang, pasar valuta asing, dan pasar derivatif. Kemudian kita akan membahas pengertian lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah badan yang bergerak dalam bidang keuangan dengan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana kembali kepada masyarakat. Jenis lembaga keuangan itu, pertama, ada lembaga keuangan bank dan ada lembaga keuangan non-bank. Di sini kita akan membahas lembaga keuangan bank terlebih dahulu. Bank umum melayani berbagai kegiatan perbankan seperti simpanan, kredit, dan transaksi keuangan. Yang kedua ada bank perkreditan rakyat. Itu memberikan layanan perbankan terutama untuk masyarakat dan usaha kecil, kegiatan yang lebih terbatas dibandingkan dengan bank umum. Lembaga keuangan non-bank. Pertama ada asuransi, yaitu memberikan perlindungan terhadap risiko dengan sistem pembayaran premi. Pegadaian memberikan pinjaman dengan jaminan barang tertentu. Yang ketiga ada dana pensiun, yaitu mengelola dana untuk persiapan masa pensiun. Yang keempat ada pasar modal, tempat jual beli instrumen keuangan jangka panjang seperti saham dan obligasi. Faktor pendorong peran lembaga keuangan. 1. Besarnya peningkatan pendapatan kelas menengah. Yang kedua, pesatnya perkembangan industri dan teknologi. Yang ketiga, mengakses bagi penabung kecil. Keempat, skala ekonomi dan ruang lingkup dalam produksi dan distribusi keuangan. 5. Lembaga keuangan menjual jasa likuiditas. Kesimpulan dari presentasi yaitu, pasar dan lembaga keuangan memiliki peran penting dalam perekonomian karena menjadi penghubung antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana atau membutuhkan dana. Melalui pasar keuangan, kegiatan investasi dan transaksi akan berjalan dengan baik, serta membantu menghimpun serta menyalurkan dana kepada masyarakat dan dunia usaha. Keberadaan keduanya mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan aktivitas bisnis, serta membantu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya masih ada PowerPoint kedua dengan materi Bank Perkreditan Rakyat. Apa sih BPR itu? Bank Perkreditan Rakyat
atau yang kita singkat BPR adalah lembaga keuangan bank yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah dengan tujuan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito serta menyalurkan kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat, terutama untuk membantu usaha kecil dari masyarakat di daerah. Kedudukan Badan Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat BPR memiliki kedudukan sebagai salah satu lembaga keuangan bank dalam sistem perbankan di Indonesia yang berperan membantu pemerataan layanan keuangan, terutama bagi masyarakat dan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. BPR berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan beroperasi sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Awal muncul BPR di Indonesia. Bank Perkreditan Rakyat berawal dari lembaga perkreditan rakyat yang berkembang sejak masa pemerintahan kolonial Belanda, seperti Bank Kredit Rakyat dan lembaga simpan pinjam yang bertujuan membantu masyarakat modal kecil memperoleh akses modal. Setelah Indonesia merdeka, lembaga-lembaga tersebut terus berkembang dan kemudian diatur secara resmi dalam sistem perbankan nasional. Istilah Bank Perkreditan Rakyat BPR mulai dikenal secara resmi melalui Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang menempatkan BPR sebagai salah satu jenis bank di Indonesia. Tujuan dan fungsi BPR. Yang pertama, menghimpun dana masyarakat. Yang kedua, menyalurkan kredit kepada masyarakat, membantu pembiayaan usaha kecil dan menengah, dan mendorong pemerataan ekonomi. Kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat. Kegiatan BPR melayani kebutuhan masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan menengah. Kegiatan usahanya lebih terbatas dibandingkan bank umum. Kegiatan BPR yaitu menghimpun dana dalam bentuk tabungan dan deposito, menyalurkan dana dalam bentuk kredit, investasi, modal kerja, dan perdagangan. Larangan bagi BPR tidak menerima giro, tidak mengikuti clearing, dan tidak melakukan transaksi valuta asing, dan tidak menjalankan usaha perasuransian. Peran BPR dalam perekonomian. Bank Perkreditan Rakyat BPR memiliki peran penting dalam perekonomian karena membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. BPR menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit untuk mendukung kegiatan usaha, untuk meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, BPR juga membantu pemerataan pembangunan ekonomi dengan menyediakan layanan keuangan yang lebih dekat dengan masyarakat. Jasa-jasa yang diberikan bank. Selain menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga menyediakan berbagai layanan untuk nasabah. Contohnya, ada transfer uang, clearing yaitu penyelesaian transaksi antar bank, inkaso penagihan cek atau biliet giro, dan penyimpanan barang berharga, kartu kredit, jaminan bank, pembayaran tagihan, layanan perbankan elektronik. Kemudian, saya juga menyelipkan kegiatan usaha bank syariah, materi bank syariah di dalam PPT ini. Bank syariah menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan usahanya meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana, pelayanan jasa, dan kegiatan sosial. Contoh kegiatan sosialnya itu menyalurkan zakat, infak, dan sedekah, memberikan pinjaman kebajikan, menyisihkan sebagian laba untuk kegiatan sosial. Perbedaan kegiatan usaha bank. Sama-sama menghimpun dana. Bedanya, bank umum menyediakan bank jasa perbankan, sedangkan BPR jasanya terbatas. Sedangkan bank syariah menyediakan jasa sesuai prinsip syariah. Kesimpulannya, kegiatan utama bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana. Bank umum memiliki kegiatan usaha paling lengkap
BPR fokus pada tabungan, deposito, dan kredit. Bank Syariah menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah. Jasa perbankan membantu memperlancar berbagai transaksi di dalam masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.